Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nah, jadi di channel ini kita tidak membahas khusus ilmu nahwu saja, tetapi kali ini kita akan membahas ilmu syarof, insya Allah mulai awal sampai tamat. Karena apa? Karena jadi membahas ilmu syarof dan ilmu nahwu ini, karena ilmu syarof dan ilmu nahwu ini adalah sepaling minimal kita bisa membaca kitab klasik dan kitab gundul atau kitab kitab kadeda barisnya. Santai lo brokor dulu ya lo. Jadi sebelum kita memasuki sebuah pelajaran terlebih khusus lagi fan ilmu agama, maka kita terlebih dulu mengetahui 10 prinsip sebelum memasuki fan pelajaran ilmu agama. Jadi itu kada dijelaskan lagi karena sudah dijelaskan insyaallah detail di video yang pertama. Kemudian kita akan mengulik sejarah lebih dalam namun singkat. Nah, sejarah apa? Sejarah ilmu syarof. Jadi pada zaman dahulu kala, tepatnya pada zaman Sayyidina Ali karramallahu wajhah, yang mana sekaligus pangkat Sayyidina Ali karramallahu wajhah adalah sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus lagi, dan Sayyidina Ali mempunyai seorang murid yang bernama Abul Aswad Ad-Du'ali. Yang mana adalah Abul Aswad Ad-Du'ali ini pencetus ilmu syarof dan ilmu nahwu. Bagaimana mungkin begitu? Nah, jadi begini ceritanya. Pada zaman dahulu, as-sorfu wal i'rab yaitu nahwu. Nah, jadi ilmu syarof tuh ujar kita lawan ilmu nahwu tuh adalah satu fan ilmu. Nah, gitu pada dulu tuh. Jadi seiring berkembangnya zaman dan seiring berkembangnya ilmu pengetahuan, maka terbelahlah menjadi dua ilmu yang diberi nama dengan ilmu syarof dan ilmu nahwu. Nah, secara global, ilmu nahwu saat ini membahas tentang i'rab saja. Sedangkan ilmu syarof itu membahas tentang membolak-balikan kalimat. Seperti contohnya daraba yadribu daraban fahuwa daribun wa dzaka madrubun. Nah, ila akhir. Nah, gitu. Lawan juga dari mana ilmu syarof ini? Ilmu syarof ini dasar-dasarnya, ya tentulah dasar-dasar ilmu syarof diambil daripada Al-Quran dan ilmu yang lainnya. Nah, salah satunya dasarnya adalah Al-Quran. Begitulah sejarah singkat tentang ilmu syarof. Kemudian
Dan kemudian saking pentingnya mempelajari ilmu sorof, ada segolongan ulama yang memberi gelar tentang ilmu sorof yang diberi nama dengan Ummul Ilmi. Nah, saking pentingnya ilmu sorofnya dipelajari gitu. Nah, dan juga saking pentingnya juga ilmu nahu, ada juga ulama yang memberi gelar dengan Abul Ilmi. Nah, kurang apa lagi sampai ulama tuh memberi gelar gitu, berarti dua ilmu ini sangat penting. Dan juga ada sebuah kaidah lil wasaili hukmul maqasid. Nah, ya Allah. Jadi pahamannya lil wasail hukmul maqasid tuh, amunnya kita tuh belajar tuh dari dasar dulu, jangan ke jenjang yang lebih tinggi. Maka dari itu kita harus paham terlebih dahulu ilmu sorof dan ilmu nahu untuk memaham ilmu-ilmu ke jenjang berikutnya. Nah, kalau tidak paham ilmu sorof dan ilmu nahu, maka terjadi kebingungan di otak kita dan rohani kita ya guys ya. Nah, maka dari itu ya kita berusaha belajar bersama dan mengulang-ulang bersama tentang ilmu sorof dan ilmu nahu. Mudah-mudahan diistiqomahkan, amin ya rabbal alamin. Makanya salah satu motivasi untuk kita rajin belajar, terlebih khusus lagi ya ilmu agama, adalah kita tuh dulu mengenal apa sejarahnya ilmu ini, kegunaannya untuk apa, nah pentingnya bagaimana, kan sudah dijelaskan. Kan sudah dijelaskan betapa pentingnya ilmu sorof dan ilmu nahu ini. Nah, kan saking pentingnya tadi, salah satu motivasi kita untuk rajin belajar yaitu kita terlebih dahulu mengenal sejarahnya, kegunaannya apa, pentingnya apa ilmu sorof ilmu nahu ini. Nah, terus kalau sudah kenal itu, kita akan melanjutkan ke jenjang berikutnya, maka timbullah rasa cinta kita terhadap ilmu tersebut. Maka kata-kata pujangga yang sangat fenomenal yaitu adalah cinta itu membutakan. Nah, karena cinta itu buta, kita tuh kada tahu apa lagi, belajar aja gawian belajar aja gawian. Nah, itu nantinya kita akan membuahkan hasil, amin ya rabbal alamin. Nah, makanya rajin-rajin nih kita nih belajar masalah ilmu sorof dan ilmu nahu, karena kalau kada paham dua buah ilmu ini, maka kita akan membuat diri kita tersiksa di dalam menuntut ilmu agama. Nah, sekedar informasi, kitab yang akan kita pelajari nanti, ini kitabnya guys ya, Kitabut Tasrif kitabnya, sekedar informasi kitab yang akan kita pelajari nanti. Nah, ini ya guys ya, kitabnya guys ya. Nah, mungkin cukup sampai di sini saja terlebih dahulu. Mudah-mudahan kita diistiqomahkan dalam belajar bersama ini, dalam menuntut ilmu. Akhirnya wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.